Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Darmawan, NPM 19640132, dosen pengampu yaitu Adi Surya SMT, NIDN 1126058001. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengertian rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang tata cara membangun konstruksi sipil, teknik sipil yang dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan alam. Contohnya membangun cerobong asap suatu pabrik pada ketinggian tertentu pada salurannya. Seseorang sarjana teknik sipil harus mampu mengadakan penyimbangan karena lahan kerja teknik sipil yang bersinggungan dengan alam. Makanya ada istilah bidik asih, yaitu memperkecil atau memreduksi dampak aktivitas manusia pada lingkungan. Sarjana teknik sipil harus mampu memikirkan perencanaan. Teknik sipil harus mampu memikirkan perencanaan yang tidak merusak lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah teknik sipil yang mempelajari tentang tata cara membangun konstruksi teknik yang dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan alam. Contohnya membangun cerobong asap pada membuat saluran. Orang sipil perlu memahami dalam menerapkan bangunan berwawasan lingkungan karena semua pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik asap lingkungan ada negatif lingkungan atau baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang dampak positif maupun dampak negatif yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Pengertian lingkungan hidup menurut UU RI No. 4. Pengertian lingkungan hidup menurut UU RI No. 4 tahun 1982 yaitu kesatuan ruang dengan benda. Yaitu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup daya keadaan hidup termasuk manusia perilaku yang bersinggungan dengan makhluk hidup lainnya. Permasalahan bagaimana cara manusia menempatkan diri dalam lingkungan bagaimana cara menjalankan kegiatan agar berkesinambungan dan menjaga kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut macam-macam yang terjadi pada manusia dengan lingkungan. 1. Interaksi timbal balik antar manusia. 2. Interaksi timbal balik antar manusia dengan alam. 3. Interaksi timbal balik antar manusia dengan air. 4. Interaksi timbal balik antara manusia. 5. Interaksi timbal balik secara antara manusia dengan tanah bulan. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, energi dan komponen lain di kedalaman air atau udara yang disengaja maupun tidak sengaja. Pencemaran juga bisa dikatakan dengan berubahnya tanah, komponen air atau udara oleh kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga kualitas air atau udara berkurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.